Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita baca Al-Fatihah dulu. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemarin sampai mana? Walisaimin farhatani. Baik. Silakan buka kitabnya. Baik, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana wa li masyayikhina wa li saminina wa mustami'ina Allahumma amin. Wa bi sanidina ila musannif rahimahullah ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa lis-shaimi, dan untuk orang yang puasa. Wa lis-shaimi, dan untuk orang yang puasa. Farhatani, ada dua kebahagiaan. Ada dua kebahagiaan. Saya minta tolong lampunya di rumah. Nah, KB kalau ya. Yafrahuhuma, yang dia bahagia dengan keduanya. Yafrahuhuma, yang dia bahagia dengan keduanya. Yang dia bahagia dengan keduanya. Faiz kawan nanti. Ini kawan Mas Faiz gabungan Mas Falik ya. Memang yafrahuma ya. Yafrahuma. Idza, ketika aftara, dia berbuka. Aftara, dia berbuka. Fariha, dia gembira. Fariha, dia gembira. Bifitrihi, dengan berbukanya. Dengan berbukanya. Wa idza, dan ketika wa idza, dan ketika lakia, dia berjumpa. Lakia, dia berjumpa. Rabbahu, pada Rabbnya. Pada Rabbnya. Fariha, dia gembira. Bisaumihi, dengan puasanya. Bisaumihi, dengan puasanya. Oke, saya jelaskan dulu untuk yang hadis ini. Ya, dari al-kullu amali bani adam lahu illa siyam, di awal hadisnya. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kata Allah
adalah untuknya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, maka semuanya puasa itu untukku dan aku yang akan balas. Jadi ganjarane wong puasa itu sing balas apa? Gusti Allah. Jadi langsung Allah Subhanahu wa taala yang balas. Kalau ada yang tanya, Ustaz, apa bedanya kalau pahala itu langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah sendiri yang merahasiakan, dan dengan amalan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala tidak mengumumkan, Allah yang balas, padahal semuanya dibalas Allah. Apa bedanya? Bedanya kalau puasa itu Allah menyebutkan di sini aku yang membalas, maka balasannya itu tidak ada yang tahu. Balasannya tidak apa? Tidak ada yang tahu. Jadi kalau misalkan apakah pahalanya sebesar ini? Ya Allah, bisa jadi pahalanya tidak terbatas. Makanya pahala orang puasa besar. Kemudian Nabi melanjutkan asyamu junnah. Puasa jadi tameng. Puasa jadi apa? Tameng. Tameng itu apa? Perisai. Bahasa Jawa ini apa? Hah? Tebeng. Nah, ya tebeng benar. Ya tebeng. Aku mikir ini apa bahasa Jawa ini tameng. Tebeng. Tebeng. Ya, jadi puasa itu apa? Minangka tebeng. Tameng. Seperti tameng. Tameng apa? Tameng dari keburukan. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth. Makanya kan Nabi sallallahu kemudian apa? Menasihatkan. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum, jika salah seorang dari kalian pada hari dia puasa, fala yarfuth. Apa kemarin fala yarfuth artinya? Hah? Jangan berkata jorok. Berkata jorok maksudnya berkata buruk. Kalimat jorok. Termasuk apa? Misuh. Poso kok misuh ganjarannya kalong berkurang. Semakin sering misuh semakin kalong ganjarannya posane. Terus asalnya bosan oleh lesu, ambil oleh ngelak. Oleh lesu ambil oleh apa? Ngelak ganjarannya nul. Atau berkata buruk termasuk apa? Ghibah. Biasanya semua itu ini. Ojo ngrumpi ya, ojo ngrasani Bang Joni ya. Poso-poso leren sik rasani. Ya. Wala yaskop kemana apa? Hah? Jangan teriak-teriak. Maksudnya teriak-teriak di nombor. Teriak-teriak itu dalam artian teriak-teriak yang tidak dibutuhkan. Teriak-teriak tidak dibutuhkan. Bengong, ya, balik cili-cili, ya. Atau seperti orang di pasar, tidak. Ya. Jangan melakukan perbuatan semacam itu. Fa insa bau ahadun aw qatalahu. Kemudian menyampaikan, kalau ada orang yang mencelanya atau memeranginya, kita puasa, kemudian ono sing mengejek kita, bagaimana sikap kita? Fal yaqul ini shaim. Katakan aku sedang puasa. Dalam artian kita harus menahan diri, ojo dibales. Ya. Ketika kita puasa, kemudian ada yang mencela kita, ya, diejek, DJ. Sikap kita gimana? Kita puasa, sikap kita gimana? Kita tahan diri kita. Ya, ngomong aja roti, aku puasa, putus sabar, ojo bales teman, omongannya balas udah gede. Apa? Balas pas buko. Ini kayak Bani Israil ya, ngakali syariat, nggak boleh. Wala di nafsu Muhammadin biyadi, kemudian beliaunya demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, makanya demi Allah. La khulufu fami sha'im atyabu indallah yaumil qiyamah. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah pada hari kiamat min rihil misk. Dadi ababe wong poso iku wangi. Tapi di sisi Allah, gak di sisi kancamu. Ya, bau mulut orang yang berpuasa apa? Wangi. Yang pertama tapi apa? Di sisi Allah. Kedua pada hari kiamat. Saya kira kiamat tak kurung. Kurung orang bunyi berarti. Ambune simpan. Dan sikatan. Masih sikatan. Karena bau mulut orang berpuasa itu sebabnya dua. Karena kok sampai orang puasa itu bau mulut? Memang karena secara asal apa? Dari mulutnya. Yang kedua dari lambung. Masih kamu sikatan. Tapi lambungmu nggak biasanya apa-apa. Dia pasti akan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Okay. Jadi mungkin kalau pakai sikat gigi tetap dia mengurangi sedikit.
Tapi kok jarak oleh sengaja, ambune balik aja. Tidak bisa tidak bisa tahan. Dan dimakruhkan sikat gigi kalau sudah selesai tuhur, pada tuhur. Maka sebaiknya para ulama menyampaikan dimakruhkan. Sebaiknya apa? Ditahan sikat gigi nanti kalau sudah berbuka. Ya, kalau sudah apa? Berbuka, ditahan. Ustaz apa beda enak ya apa-apa. Ngobrol di bojo ngomong ya. Walisoimi farhatan, kemudian kata Nabi, bagi orang yang puasa ada dua bahagia. Wong sing poso itu bahagianya double. Apa itu? Yang pertama, idza aftara fariha bi fitri. Ini buka seneng ngambil buka ini. Sampai poso, buka ono sing gak seneng? Seneng. Ya. Ono sing ya buka ini sama tak buka. Ono sing gak buka? Enggak ada. Pasti buka. Masya iwae saonoe gitu ya. Timbang lesu kan gitu. Maka yang pertama apa? Dia akan gembira ketika dia berbuka. Yang kedua, wa idza laqiya rabbahu, nek ketemu Gusti Allah, bertemu Allah Subhanahu wa taala, dia akan bergembira. Baik, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala wa anhu, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lanjut terjemah. Aja ngomong ya anhu. Wa anhu. Lanjutannya Mang, ketemuan. Wa anhu, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda. Annahu. Ya annahu qala, bahwasanya bersabda gitu ya, tambah bahwasanya. Annahu qala, bahwasanya bersabda. Kullu amali ibni Adam, setiap amal manusia, yudha'afu, dilipat gandakan, al-hasanatu, satu kebaikan, asyru amsalihha, senilai 10 kebaikan. Ila hingga sab'i mi'ati dhi'fin, 700 kali lipat. Qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman. Illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu, maka sesungguhnya dia li untukku wa ana dan aku ajzi bihi, membalasnya. Yada'u, dia meninggalkan. Ta'amahu, makanannya.
yada'u syahwatahu terus wa ta'amahu. Karena kita dua ya ta'amahu sih ya kalau syahwatahu sih. Yada'u dia meninggalkan syahwatahu syahwatnya. Syahwatnya wa ta'amahu dan makannya min ajli karena aku dalam kurung Allah, karena aku dalam kurung Allah. Dari penjelasan, maka di hadis yang kedua ini Nabi menyampaikan setiap amalan ibadah itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita misalkan sholat, baca Quran, itu nanti amalannya akan dilipat gandakan, tapi ada batasnya. Batasnya apa? Batasnya sampai 700 kali lipat. Jadi misalkan ono sembahyang, ono sing ganjarane 10, ono sing ganjarane 20, ganjarane 30 sampai 700 pol. 700 apa? Kali lipat. Kata Allah Subhanahu wa taala illa shaum, kecuali puasa. Kenapa? Karena puasa tidak terbatas, unlimited. Kalau ditanya berapa batasannya pahala puasa, kita bilang pahala puasa itu unlimited, nggak ada batasan. Ya. Semakin kita berkualitas puasanya, tambah posone, tambah api, tambah akeh ganjaran. Tambah elek posone, tambah kaono ganjaran. Bisa sampai 0. Bisa sampai apa? 0. Ya. Kemudian Allah menyampaikan yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Kenapa? Karena orang puasa itu sudah rela meninggalkan syahwatnya, keinginannya dan makanannya. Ya. Kita nggak makan, kita nggak minum, ya. Yang mana itu biasanya adalah kebutuhan pokok tubuh kita. Kemudian kok moro-moro nggak makan, nggak ngombe karena Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji orang semacam ini. Min ajli karena Allah ya, karena aku yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lanjut hadis berikutnya, bawahnya. Wa qala dan bersabda. Wa qala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam, Inna sesungguhnya fil jannati dalam surga baban ada satu pintu yuqalu lahu yang disebut Ar-Rayyan, pintu Rayyan. Jadi ini ono arek jenenge Rayyan berarti itu lawangi swarga. Dibuka ya, coba buka arek. Pintu Rayyan, Ar-Rayyan, pintu Rayyan. Yadkhulu masuk. Minhu dari pintu itu as-shaimuna, orang-orang yang puasa. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. La yadkhulu, yang tidak masuk ma'ahum bersama mereka ghairuhum,
selain mereka. Ahadun ghairuhum. Ahadun siapa? Ahadun seorang pun. Ahadun seorang pun. Ghairuhum selain mereka. Ghairuhum selain mereka. Yuqalu dikatakan, aina shaimuna, di mana orang-orang yang puasa. Di mana orang-orang yang puasa. Fayadkhuluna, lalu mereka masuk. Fayadkhuluna, lalu mereka masuk. Minhu, dari pintu itu. Minhu, dari pintu itu. Fa'idha, maka apabila. Fa'idha, maka apabila. Dakhala, sudah masuk. Akhiruhum, yang terakhir dari mereka. Akhiruhum, yang terakhir dari mereka. Falam yadkhul, maka tidak masuk. Ughliqa saja. Ughliqa, ditutup pintu itu. Ughliqa, ditutup pintu itu. Falam yadkhul, maka tidak masuk. Ma'ahum, bersama mereka. Ma'ahum, minhu ahadun. Oh, falam yadkhul, maka tidak masuk. Minhu, dari pintu itu. Kok pakai background yang kita ya? Minhu, dari pintu itu. Ahadun, seorang pun. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain. Inna sesungguhnya. Fil jannati, dalam surga. Fil jannati, dalam surga. Baban, ada satu pintu. Yud'a, yang disebut. Yud'a, yang disebut Ar-Rayyan, pintu Rayyan. Pintu Rayyan. Yud'a, dipanggil. Lahu, melaluinya. Apa? Bihi. Layak bihi, tutup lahu berarti. Ya tidak, bihi lah. Tutup lahu ya. Nanti salah ini. Ya, bihi, melaluinya. As-shaimuna, orang-orang yang puasa.
Faman maka siapa? Faman kana. Ya faman maka siapa? Kana dia. Faman maka siapa? Kana dia. Minas shaimina, dari orang yang berpuasa. Dakhalahu, dia memasukinya. Dia memasukinya. Waman dan siapa? Waman dan siapa? Dakhalahu, memasukinya. Memasukinya. Lam yadma, tidak akan haus. Lam yadma, tidak akan haus. Abadan, selamanya. Abadan, selamanya. Baik, maka di sini, di hadis ini disebutkan bahwasanya di surga itu ada pintu khusus, jalur khusus wong poso. Nang jero surga napa jalur khusus wong poso. Apa itu? Yaitu melalui pintu khusus, namanya pintu apa? Royan. Pintu Royan ini pintu yang hanya bisa dimasuki oleh orang yang puasa. Maka di hadis Imam disebutkan kalau pintu itu sudah dipenuhi oleh orang yang puasa, jadi dipanggil dulu sing ahli poso, misalkan Ziko ahli poso, ya, kemudian siapa Abid ahli poso, wis entek kawan ahli poso, enten tapi niki ahli sholat, enten ahli maca Quran, oh enggak paling nopo, wis entek kabeh ahli poso, ditutup pintunya, tidak apa? Ditutup. Tapi masih ada yang punya amalan lain, tapi bukan puasa, enggak boleh masuk. Jadi itu keistimewaan VIP, ya. Jadi kami dunia kelas VIP khusus, ya. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain, keutamaannya apa kalau orang bisa masuk melalui pintu Royan itu, lam yadma abadan, terakhir lam yadma abadan. Wong itu gak bakal kroso haus ya bahasa Jawa ini, ngelak. Dia tidak akan merasa haus selamanya, ya. Kenapa? Itu sebagai balasan soal biyen nang donya pas poso rasa ngelak. Dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan merasa haus selama di surga. Doanya lanjut. Waqala dan bersabda. Waqala dan bersabda. Alaihi salam. Ya. Nabi maksudnya, ya, Sallallahu alaihi wasallam. Inna shaima, sesungguhnya orang puasa. Inna shaima, sesungguhnya orang puasa. Tusolli, bersolawat. Tusolli, bersolawat. Alaihi, atasnya. Alaihi, atasnya. Al-malaikatu, para malaikat. Para malaikat. Idza, ketika ukila, ada yang makan. Ya namun ukila, ya. Itu orang riwayat, ya, maksudnya ini hadis ini.
hatta ukila indah hatta yafrugono nanti kan lihat. Karena rawahu kan. Terus jangan ida ukila indahu di sisinya. Maksudnya ida ukila indahu itu misalkan Rasid poso sunnah, ziko mangan di sisi. Itu kata Nabi SAW. Ketika Rasid puasa dan di sampingnya ada orang makan, Rasid mendapatkan doa kebaikan dari malaikat. Kenapa? Dia bisa bersabar menghadapi cobaan ziko yang sedang makan makanan lezat itu. Hatta hingga yafruhu. Iya, ono mau ambil alif terakhir. Tawamu tok. Awalin. Hatta yafruhu. Hingga selesai makan. Hatta yafruhu hingga selesai makan. Jadi nek ziko mangane tambah suwe, tungoni malaikat tambah akeh harus. Ini salah satu keutamaan apa? Orang yang puasa dan dia bisa bersabar menghadapi apa? Cobaan. Ya, cobaannya Rasid di sini contoh ya, memang contoh Bu, kata temenan. Ya. Contohnya ketika menghadapi apa? Ada orang yang nggak puasa, itu godaan. Ya, maka sebaiknya kalau misalkan kita nggak puasa, tapi nggak mungkin lanang nggak puasa ya. Paling mesti puasa. Mungkin pas safar misalkan tahu ya. Kalau bisa ketika makan ya hendaknya tidak di depan orang yang sedang puasa. Atau misalkan cemetok pas layakan misalkan ya. Ojo mangan awan-awan nyambel ngarepe adike misalnya puasa tak cacane misalkan ya jangan. Ya. Mangan sampai gobios keringetin rumus semuanya enak sambil nggak boleh ya. Sebaiknya apa? Sebaiknya makan cari tempat yang sepi. Lanjut. Qala musannif rahimahullah taala. Amma adapun taftihu abwabil jannati, terbukanya pintu-pintu surga. Fa'ibaratun maka ungkapan an taktsiri ta'ati, dari banyaknya ketaatan al-mujibati, yang mengarahkan li fathi abwabil jinani, untuk terbukanya pintu-pintu surga. Al-jinan dapat jamak dari jannah. Li fathi abwabil jinani, untuk terbukanya pintu-pintu surga. Penjelasan, jadi maksudnya di hadis yang awal ya, yang awal mana? Ya, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah itu. Jika datang bulan Ramadan pintu surga dibuka. Maksudnya apa? Maksudnya adalah di Ramadan itu banyak sekali amalan yang bisa kita amalkan. Sampean nikah Ramadan, kurang mesti sampean gelem khataman Quran ya. Yang temu Quran yang minang jedok nang omah lali ya. Tapi ketika Ramadan, Masya Allah, kalian baca Quran. Ya, kalau nggak Ramadan, kalian mungkin nggak akan sholat malam, nggak mungkin sholat witir, mungkin. Ya, tidak. Tapi ketika Ramadan apa? Kita sholat witir, kita sholat malam. Keutamaan. Puasa juga gitu. Ya, karena yang ini sih, kalau Ramadan biasa Senin Kamis, Puasa Senin, Masya Allah.
Ya. Ya, nah ini bisa dicontoh ya. Hendaknya kita punya amalan puasa. Ya, insyaallah untuk rezeki mlebu liwat royal. Ya, jadi ketika bulan Ramadan ada banyak fasilitas yang diberikan Allah untuk orang bisa ibadah. Ya, bahasanya ada saya ini vibes. Ya, vibes-nya itu vibes ibadah. Jangan dulu ya. Ramadan itu vibes-nya vibes ibadah. Baik, lanjut. Qala wa taghliqu abwabin nari, dan tertutupnya pintu-pintu neraka. Wa taghliqu abwabin nari, dan tertutupnya pintu-pintu neraka. Ibaratun adalah ungkapan. Ibaratun adalah ungkapan. An qillatil ma'asi, dari sedikitnya maksiat. Dari sedikitnya maksiat. Al-mujibati, yang mengarahkan li'ighlaqi abwabin nirani, untuk tertutupnya pintu-pintu neraka. Untuk tertutupnya pintu-pintu neraka. Niran jamak dari nar. Untuk tertutupnya pintu-pintu neraka. Ini penjelasan. Kemudian di hadis berikutnya ketika Ramadan Futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar. Maksudnya apa? Maksudnya Ramadan itu ditutup pintu neraka. Di dalam bulan Ramadan kemaksiatan itu menurun. Kemaksiatan menurun. Kalau kita bisa persentase, perbuatan maksiat kita menurun. Ya, yang karaoke tutup. Ya, alhamdulillah. Yang mencuri prei. Balik nyolongannya boneka trio. Enggak ya. Jadi menurun, kemaksiatan menurun. Ya, dalam TV itu artis-artis ngikut kabeh, masuk Kristen ngikut. Ya, soalnya sponsornya buka puasa. Masuk buka puasa kagak ikut, enggak poso lah gitu. Artinya gak ikut. Mulai menurun. Ya. Kemaksiatan mulai menurun. Maka kalau kemaksiatan mulai menurun, kemaksiatan itu adalah sesuatu yang akan mengarahkan terbukanya pintu neraka. Kalau menurun, berarti pintu neraka akan tertutup dengan sedikitnya maksiat. Lanjut. Qala wa tasfidu syayatini, dan terbelenggunya setan-setan ya, dua kali. Wa tasfidu syayatini, dan terbelenggunya setan-setan. Ibaratun adalah ungkapan. An inqita'i waswasatihim, dari terputusnya bisikan-bisikan setan. Dari terputusnya bisikan-bisikan setan. Anis shaimina, dari orang yang puasa. Dari orang yang puasa. Li'annahum, karena mereka ya, la yaqma'una, tidak mau atau menghiraukan. Tidak mau garis miring menghiraukan. Fi ijabatihim, untuk menuruti setan. Untuk menuruti setan. Jadi hum yang pertama untuk saimun, him yang kedua untuk setan. Untuk menuruti setan, ilal ma'asi, kepada perbuatan maksiat. Pada perbuatan maksiat.
Jadi maksudnya Ramadan setan terbelenggu itu apa? Setan terbelenggu itu lemahnya godaan setan. Godaan setan lemah ketika Ramadan. Karena orang yang puasa itu lapar. Iya. Ada orang yang puasa nggak kerasa lapar? Nggak ada. Pasti lapar. Jadi mau nggak makan nggak mungkin. Nggak lapar. Orang puasa pasti haus. Ketika orang merasa lapar dan haus, keinginan buruk itu akan menurun. Kenapa? Karena yang pertama, dia akan lebih memikirkan laparnya. Yang kedua, efeknya tubuhnya lemes. Tubuhnya apa? Lemes. Ya. Kalau dia lemas, maka ya dia malas mau melakukan apa? Kemaksiatan. Baik. Kemudian lanjut. Wa qauluhu azza wa jalla, dan firman Allah. Wa qauluhu azza wa jalla, dan firman Allah. Dan firman Allah. Kullu amali bani Adam, semua amal manusia, semua amal manusia, lahu baginya, lahu, anak lahu ini tak ada, ya, lahu baginya. Terus mulai lemes sih risiko ini. Ya. Illa siyama, kecuali puasa. Kecuali puasa. Ada jam berapa? Jam sampai atas 48 Ustaz. 48. 15:48 kira-kira. Berarti 20 sama. Fa innahu li, maka sesungguhnya puasa untukku. Maka sesungguhnya puasa untukku. Fa innahu li, lanjutannya Imam. Fa innahu li, maka sesungguhnya puasa untukku. Wa ana dan aku, wa ana dan aku, ajzi bihi, yang membalasnya. Yang membalasnya. Adhafahu, menghubungkan puasa. Adhafahu, menghubungkan puasa. Ilaihi, kepada diri Allah. Ilaihi, kepada diri Allah. Idhofata tashrifin, penghubungan untuk memuliakan. Penghubungan untuk memuliakan. Penghubungan untuk memuliakan. Li'annahu, karena puasa. Li'annahu, karena puasa. La yadkhuluhu, tidak memasukinya. Tidak memasukinya. Ya, tips ketika makna di kitab, kalau yang bisa disingkat aja, ya, cek up. Misalkan yang IG dengan DG mulai, ya. Ini bang. Riyaun, riya,
Riak bahasa Indonesia itu riak bahasa Jawa. Ngerti riak bahasa Jawa? Riak bahasa Jawa itu. Riak ini riak bahasa Indonesia maksudnya ya. Riak li khafaihi, karena tersembunyinya puasa. Karena tersembunyinya puasa. Wali annal ju'a, dan karena rasa lapar. Wali annal ju'a, dan karena rasa lapar. Wal atosha, dan rasa haus. La yutaqarrabu, tidak dijadikan ibadah. Tidak dijadikan ibadah. Bihima, dengan keduanya. Ila ahadin, kepada seorang pun. Kepada seorang pun. Min mulukil ardi, dari para penguasa bumi. Dari para penguasa bumi. Walat taqarrubi, taqarrubi tak taqarruba. Walat taqarrubu, walat taqarrubu, dan tidak juga ibadah. Dan tidak juga ibadah ilal asnami, kepada berhala-berhala. Kepada berhala-berhala. Maksudnya apa? Ya, saya jelaskan. Ya, di sini Allah menyampaikan semua ibadah itu untuk hamba. Balihe nanggone sing ibadah, kecuali puasa. Puasa itu langsung hanya untuk Allah. Kenapa? Karena ada dua alasan, kata ini musannif. Yang pertama, idhofat tasrifin, sebagai bentuk pemuliaan. Puasa itu punya kemuliaan sendiri. Kenapa? Karena dia itu ibadah yang tersembunyi. Maka kalau ibadah itu tersembunyi, semakin dikit orang itu bisa riya. Ya. Orang yang ibadah tersembunyi, kemungkinan riyanya semakin apa? Sedikit. Ya. Misalkan orang sedekah, dengan dilihat orang, yang satunya sudah sedekah tapi tersembunyi. Ya, dibisikno, pun transfer tangan masjid misalkan. Yang satunya ya di depan ya, kemudian tulis yang gede amplop 1 juta untuk ya. Maka ibadah yang tersembunyi lebih apa? Lebih dekat pada ikhlas. Soalnya kalau gak bodoh di wasno, wah, seperti puasa. Orang yang tidak tahu tidak akan bisa membedakan jika ini puasa atau. Orang yang tidak tahu tidak akan membedakan, misalkan Randy ini puasa atau. Nah, saya tidak akan tahu. Ya kalau misalkan, loh kok bisa nggak tahu ya? Bedakannya apa? Poso taga, bedanya ya apa? Boten mangan Ustaz. Ya nang kene kan gak mangan, mungkin rolo pirang menit ya. Tapi nang omah kan gak ro. Nang jero kamar gak ro, nang sekolahan gak ro. Ya. Jadi apa? Ibadah puasa itu ibadah tersembunyi. Makanya dulu diriwayatkan sebagian ulama dulu ada orang yang puasa beberapa waktu keluarganya nggak ada yang tahu. Kayak poso, tapi keluarganya nggak tahu nih mau ibu apa poso. Soalnya nggak orang beda nih poso nggak poso. Nggak mangan toh. Kan iso air misalnya. Setelah aku nggak mangan, ibu nggak enak mau. Yang satunya aku nggak mangan nggak apa-apa.
Kan nggak tahu bedanya apa ya. Tak apa ya. Mungkin iwake gak enak, utawa semari mangan, utawa poso kan banyak kemungkinan. Jadi apa? Semakin besar ikhlasnya ibadah puasa itu. Yang kedua apa? Yang kedua karena ibadah puasa itu adalah ibadah yang tidak digunakan untuk orang lain atau orang kafir untuk beribadah kepada selain Allah. Orang yang nyembah dewa-dewa, mereka tidak akan ibadah dengan puasa. Mereka tidak akan ibadah dengan apa? Puasa. Orang yang nyembah patung-patung tidak beribadah dengan puasa. Hanya yang nyembah Allah, mereka itu rela lapar demi untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan puasa itu untuk Allah. Baik, sampai situ insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Demikian kita tutup dengan doa majelis.